Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ibnu Abasi, dan video kali ini gua bakal nge-share ke kalian Google Kamera 7.4 yang udah update nih teman-teman. Nah, device yang bakal gua pakai itu adalah Asus Zenfone Max Pro M2. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus atau tidak? Ataukah ada bugs yang sangat-sangat mengganggu atau tidak? Langsung aja kita lihat videonya. Let's go! Oke teman-teman, ini dia, kita sudah ada di device-nya, dan sekarang kita masuk ke dalam filenya ya. Kita masuk ke file, dan buat kalian yang belum download, silahkan kalian download, linknya ditaruh di deskripsi ya teman-teman. Dan gua bakal cari filenya ya teman-teman. Kita cari dulu filenya. Nah, di sini gua ada filenya harusnya ya teman-teman, ada filenya yang namanya, nah ini dia. Ini dia MGC 7.4 ya teman-teman. Jadi kita klik aja dan kita mulai proses instalasinya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini. Jadi kalian lanjutkan saja dan install seperti menginstal aplikasi biasanya ya teman-teman. Nah, setelah kalian selesai menginstal ya teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian pilih selesai dulu dan kita masuk ke home screen ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul aplikasinya. Bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah aplikasinya. Kita klik dan ya, ini dia tampilan awal dari Gcam 7.4 ya teman-teman. Jadi kita izinkan aja notifikasi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari MGC 7.4 ini teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ada mode-modenya, ada mode portrait, ada mode malam. Nah, mode malamnya udah di sini ya teman-teman, nggak di lainnya itu. Di sini kan di lainnya kalau yang versi pi ke bawah gitu kalau nggak salah ya. Dan buat kalian perlu kalian ketahui juga bahwa handphone Max Pro M2 gua ini udah Android 10 teman-teman. Jadi bisa menginstal MGC 7.4 ini atau Gcam 7.4 ini. Jadi usahakan minimal itu Android 10 gitu ya teman-teman. Dan untuk Android Pie sendiri gue belum tahu apakah bisa atau enggak. Jadi silahkan coba aja dan semoga bisa. Nah, kita masuk ke fitur-fiturnya. Di sini kita swipe ke bawah dan melihat ada banyak sekali pengaturan di sini atau mode-modenya. Ada lensa 1, ada lensa 2 ya teman-teman. Dan ini sepertinya ngebugs. Kita ganti ke lensa 1 lagi. Dan lensa 2 nya ini ngebugs ya teman-teman. Entah karena handphonenya atau memang aplikasinya yang ngebugs ya. Karena emang ini lensanya kan 1 sebenarnya. Lensa 2 nya itu kalau nggak salah depth sensor ini ya teman-teman. Kalau salah silahkan koreksi. Nah, setelah itu di sini ada flash juga. Di sini ada retouch untuk wajah agar lebih mulus gitulah ya teman-teman. Nah, di sini ada Google AWB, entah ini untuk apa ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mengerti silahkan kalian tulis di kolom komentar, karena gue baru aja nginstal aplikasi ini gitu ya, baru menginstal atau baru berkecimpung di Google Kamera versi 7.4 ini. Nah, di sini ada rasio gambarnya, mau pakai yang 16:9 atau 4:3, dan gue emang suka yang 4:3 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam setting sekarang. Oke, nah ini dia settingannya. Di sini ada lokasi, suara kamera, saran Google Lens, dan petunjuk dan lain-lain. Simpan selfie sebagai dipertinjau, ya entah apa itu ya teman-teman. Di sini ada gestur juga. Nah, ini bisa kalian pakai untuk shutter. Ya, shutter untuk tindakan tombol volume untuk shutter dan tindakan ketuk 2 kali untuk zoom. Oke, ini adalah gesturnya ya teman-teman. Sekarang kita di sini ada jenis petak, ini rasio emas, jadi kita pakai ini aja, rasio emas. Nah, di sini kita pilih lanjutan, dan di sini ada beberapa yang perlu kalian centang atau nggak perlu sih sebenarnya. Dan biasanya aku itu centang ini, Ctrl HDR gitu ya teman. Kadang di suatu
tempat atau suatu kondisi itu kadang kita nggak merluin HDR plus, karena emang kalau kita menggunakan HDR plus itu biasanya itu lebih lama untuk tag fotonya. Nah di sini ya udah oke, kembali. Dan di sini ada resolusi foto teman-teman, jadi kita pakai resolusi yang penuh atau ya yang paling tinggi lah. Nah di sini ada OIS Optical Image Stabilizer, dan ini kayaknya nggak bakal berfungsi karena emang ini handphonenya belum mendukung OIS teman-teman, jadi ya cuman pajangan gitu ya. Nah di sini stabilisasi pada video, dan jujur aja gue tuh jarang banget pakai stabilisasi video. Kenapa? Karena biasanya gue tuh pakai tripod atau enggak pakai ini gimbal gitu ya teman-teman, jadi lebih bagus hasilnya, nggak kepotong gitu. Karena emang kalau kita menggunakan AIS itu gambar itu sedikit ada cropping di situ ya teman-teman, jadinya kurang detail lah kalau menurut gua sih. Nah di sini ada mode settingnya teman-teman. Nah buat kalian yang suka ngotak-ngatik ya, jadi kalian bisa otak-atik sesuka kalian di sini. Mau diaktifin atau enggak terserah, tapi aku cari aman aja karena ini memang masih baru ya versinya, takutnya ngebug gitu, jadi nggak perlu di apa-apain. Nah di sini juga ada foto mode malamnya, dan kita coba slide ke bawah. Nah di sini juga ada banyak banget yang namanya mode teman-teman. Nah di sini ada sekarang ya astronya itu udah ada detikannya atau pilihan detiknya, mau 32 detik, 16 detik atau berapapun terserah kalian. Nah kemudian teman-teman di sini ada timer juga pasti ada. Ini lensa 1 atau 2 tergantung. Ini fokusnya mau portrait atau landscape ya teman-teman, ya terserah kalian. Dan ya mungkin ini yang paling baru sih menurut gua sih, ya ininya rasionya ini maksudnya astronya ini, jadi udah kayak gini gitu, ada tampilannya udah kayak gini. Oke, dan di sini ada portrait juga teman-teman. Di sini ada kamera, di sini ada video. Nah videonya ini bisa merekam 4K. Apakah 4K nya beneran? Gua nggak tahu apakah ini 4K nya beneran. Coba kita tes ya. 1 2 3. Oke, halo ini. Coba kita coba ya. Oke. Tes 1. Agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Ya emang agak sedikit nge-lag ini. Oke. Dan kita coba lihat apakah videonya itu benar resolusi 4K atau enggak, atau malah ngebug sih teman-teman. Oke, ini dia. Kita coba lihat ya. Kita lihat resolusinya. Wow, ternyata 4K beneran teman-teman. Jadi ini udah resolusi 4K beneran teman-teman. Bisa kalian lihat ini ya. Ini resolusi 4K beneran. Wow, keren sih. Ya, keren. Tapi untuk hasilnya aku nggak yakin ini 4K ya teman-teman. Ya, aku nggak yakin ini 4K. Kayaknya masih Full HD ya. Cuman ya di softwarenya kebacanya 4K gitu. Nah di sini kita turunin ke Full HD dan 60 fps. Kita coba. Wow, sepertinya ini 60 fps nya beneran ya. Ya sepertinya beneran cuy, asli. Kita coba bedain ya. 30 fps. Oh nggak terlalu sih, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nampak lah, nggak terlalu nampak. Oke, selanjutnya kita lihat apalagi. Ini ada flash ya teman-teman, jadi ya tinggal kalian pilih. Ada 24 fps, 60 fps, dan semoga ada 120 fps atau 240 fps lah agar mantap. Oke, di sini ada lainnya ya teman-teman. Di sini ada gerak lambat, time lapse, photosphere, panorama, yang jujur aja gue itu jarang make beberapa mode ini karena emang kalau biasanya Google Kamera yang gue sering pakai ya mode night size-nya dong. Yang ini jarang gue pakai. Biasanya aku untuk time lapse ataupun slow motion itu pakai bawaan handphone karena lebih stabil dan minim bugs-nya teman-teman. Ya,
Sekarang kita akan coba kamera depannya. Apakah kamera depannya ini bagus atau enggak, atau ngebugs atau enggak, kita coba ya. 1 2 3. Ya, semoga tidak ngebugs ya teman-teman. Dan kita lihat, oh kayaknya masih ngebugs teman-teman. Jadi kayaknya masih ngebugs sih. Ini masih loading ya HDR nya. Kita tunggu ya. Ini dia, ternyata masih ngebugs, masih ngeblur gitu ya. Jadi belum stabil menurut gua ya. Bisa kalian lihat ini masih burik banget karena emang enggak, masih ngebugs lah kata gua. Dan sekarang kita akan ngambil beberapa foto menggunakan Google Camera versi ini, dan gua juga bakal nampilin hasil dari Google Camera 7.4 ini teman-teman. Jadi pastikan kalian tetap nonton video ini ya. Ya mungkin videonya akan agak panjang ya, akan agak panjang. Gimana sih? Ya maksudnya akan lebih panjang dibandingkan video-video lainnya, karena emang kita harus detail untuk melihat fitur-fitur di Google Camera versi terbaru ini. Oke, kita akan ngambil gambarnya. Halo teman-teman, dan sekarang gua udah ada di TKP untuk mengambil gambar menggunakan Google Camera versi 7.4. Dan perlu kalian ketahui, gua make tripod. Kenapa? Karena emang menggunakan tripod itu sangat membantu banget untuk memaksimalkan hasil gambar menggunakan Google Camera. Karena ketika kita mengambil gambar menggunakan Google Camera itu memerlukan waktu yang ya sedikit lama dibandingkan menggunakan kamera biasa. Karena biasanya kalau pakai kamera biasa itu kan langsung cekrek, langsung udah jadi. Nah, beda halnya dengan Google Camera yang biasanya membutuhkan waktu 3-5 detik untuk menghasilkan gambar yang detail, bagus dan terang. Dan di sini gue udah ada device-nya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M2 menggunakan tripod juga, dan dengan kondisi sekitar yang ya cukup gelap gulita ya, bisa kita lihat. Dan kita akan mengambil gambar menggunakan Google Camera ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di displaynya, dan di sini udah ada settingan untuk pindah ke mode malam. Jadi kita klik aja, dan ya ini udah pindah ke mode malam teman-teman, dan kita slide ke kanan. Dan di sini ada pengaturan untuk mengatur shutter speednya, dan gue yakin ini nggak bakal berhasil karena emang cuman pajangan aja nih sih sebenarnya ini. Jadi ya tergantung kalian. Kita pakai 16 seconds ya teman-teman, dan kita fokuskan lalu kita jepret 1 2 3. Oke. Dan ya sekitar 1 menitan atau ya hampir 2 menit teman-teman untuk hasilnya. Tapi ini cepet banget ya teman-teman, kayaknya sih nggak 1 menit. Jadi ini nggak sesuai di displaynya ya teman-teman. Displaynya ngomongnya 2 menitan, dan di sini ternyata nggak sampai segitu ya teman-teman. Dan untuk di displaynya sendiri ini bisa kalian lihat, ini burik banget, kayak berminyak gitu teman-teman. Untuk hasilnya itu kayak berminyak, entah ini ngebugs atau gimana ya. Semoga hasilnya bagus teman-teman. Dan ya kita lihat, dan ini udah selesai. Oke. Nah ini udah selesai, dan kita coba lihat, intip dulu HDR nya apakah dia berjalan atau tidak teman-teman. Kita lihat. Nah ini masih proses, HDR nya aja belum jalan teman-teman, jadi aku nggak berani untuk buka hasil gambarnya. Oke, kita tunggu ya teman-teman sampai proses ininya berjalan. Dan ini mungkin videonya nggak bakal aku potong-potong, karena ya emang biar kalian itu tahu seberapa lama nunggu proses HDR, proses tag fotonya dan lain-lain. Dan mungkin video ini akan panjang teman-teman, gua tahu itu, dan nggak apa-apa lah sekali-kali bikin video panjang, yang penting kan bermanfaat. Asik. Dan ya kita tunggu proses HDR nya, masih belum jalan rupanya. Oke, kita tunggu. Oke, masih lama ya teman-teman ini. Oke, langsung jalan seperti ini ya, kita tunggu. Oke ya, sedikit lagi, dan 1 2 3. Nah selesai teman-teman, baru kita lihat hasilnya.
Gila sih ini teman-teman, gila sih asli, ini gila sih, gila cuy, ini keren banget. Dan ya gue bakal share ke kalian semua hasil menggunakan Google Kamera 7.4 ini, dan hasilnya itu absolut banget menurut gue ya teman-teman. Dan ya, berikut adalah beberapa foto menggunakan Google Kamera versi 7.4 ini. Oke teman-teman, itu aja video dari gua. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Gua Ibnu Abasi, sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye.